Dari LN ya, Bang? Ya, silakan. Oke, Bang. Sebenarnya hari ini ada panggilan dari saksi dokter atau seperti apa sih, Bang? Begini, saya kenapa saya anggap penting untuk melakukan klarifikasi malam hari ini dikarenakan ya ingat ya adanya berita adanya berita yang berita itu pertama ada di grup WhatsApp kami selaku tim hukum dari saudara Fadel Al-Fajar Bajide dan itu dari salah satu media dan saya tidak begitu respon. Pertama, media itu saya lihat tidak termasuk media online yang bisa dikatakan kredibel gitulah. Ya, saya kan sudah tahu yang mana yang kredibel. Kalau kalian semua ini udah pasti kredibel lah. Tiba-tiba sore saya lihat di beranda handphone saya. Di situ dari detik gitu. Detik loh. Detik.com atau detik.com atau apalah gitu. Tapi detik. Saya kaget. Judulnya Polres Metro Jaksel panggil dokter yang diduga melakukan aborsi terhadap LN. Wah, saya langsung diskusi dengan tim dan saya berpikir, wah, kalau sempat mereka memeriksa dokter yang mengaborsi, saya kira tidak usah lagi diperiksa, ditangkap udah itu. Udah pasti ditangkap. Diduga mengaborsi, dipanggil, ditangkap. Poinnya kenapa? Bisa gelar, naik sidik, tahan, lengkap. Karena sudah barang bukti jelas itu. Karena aborsi. Kan begitu. Itu pikiran saya. Iya, Pikiran Bang. yang kedua, yang berbicara ini Kasih Humas, adik saya, TKP Nurma. Nah, lalu saya berpikir, kalau ini aborsi, masa iya di rumah sakit dokter lagi yang melakukan? Lah, kalau aborsi itu kan hanya boleh dilakukan dalam keadaan emergensi. Itu pun ada suami dan persetujuan keluarga. Bagaimana ceritanya di rumah sakit, dokternya dipanggil, wah ini runyam ini. Maka saya dengan tenang, ini tim saya sudah ribut ini tadi. Langsung saya WA. Saya WA, Kasih Humas. Adik saya AKP Nurmadewi. Beliau saya tanya, Adinda adikku, apakah benar berita ini dan statement ini? Langsung beliau jawab, Bang, itu tidak benar. Berita tersebut bahwa penyidik memanggil dokter yang memeriksa atau yang memvisum dari LN. Itu. Oh, berarti Nah, berbeda ya, Bang? jadi bukan aborsi, Berbeda bukan berarti, Bang. aborsi. Iya dong. Dan itu WA dari adik saya itu ke saya, AKP Nurma itu ada. Dan 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 dia mengatakan bahwa yang diperiksa itu adalah dokter yang memvisum, bukan aborsi. Nah, makanya saya luruskan karena ini akan menimbulkan interpretasi yang beragam. Kenapa sampai ada pemeriksaan yang seperti ini menyebut-nyebut aborsi di rumah sakit. Tapi yang benar adalah memanggil dokter yang memeriksa visum dari RSCM. Itu ada chattingannya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Jadi clear ya. Nah, saya minta agar berita Detik meluruskan ini. Dan silakan kalian konfirmasi kepada
Ibu Nurma, adik saya, untuk mengklarifikasi ini. Karena itu chattingan saya kepada beliau dan dijawab seperti itu. Karena kalau sempat itu dipanggil, diduga mengaborsi di rumah sakit, saat rumah sakitnya pun diperiksa. Dokternya pasti akan ditangkap. Walaupun kalimat diduga mengaborsi, artinya kan sudah ada dua barang bukti kan, yang sah secara hukum, sehingga dia dikatakan diduga melakukan aborsi. Semua masih praduga tidak bersalah. Tapi kalau dua alat buktinya sampai mengatakan diperiksa orang yang mengaborsi, kan ngeri-ngeri sedap kita. Nah, tapi saya kira media sekelas Detik, saya kira kok bisa keliru begitu, saya heran juga. Tapi saya yakin itu akan dikoreksi. Begitu, Kezi. Oke, Bang. Tapi sampai detik ini gimana, Bang? Si Fadel sendiri, Bang. Apa ada kelanjutannya lagi setelah dari Abang dari kemarin dari Kementerian Perempuan ya, Bang? Sama Kapolres ada lanjutannya lagi nggak, Bang? Nah, jadi begini, saya selama ini kan tetap menahan diri terhadap pengacaranya NM, saudara saya Fahmi, ya kan? Kemarin juga saya ditanya-tanya media, Bang, salamin dong, salamin dong. Ya saya salamin di Polres, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi berita. Bagi saya tidak ada masalah. Tapi saya kaget juga, kok bolak-balik rekan saya ini ngomongnya itu ngawur. Apa yang ngawur? Saya lihat tadi wawancara di sana beberapa media, dia bilang begini, itu kalau mereka datang ke Kementerian PPA, mungkin mereka itu kurang refreshing, kurang rileks. Dan itu Kementerian PPA itu saya pastikan tidak akan bisa. Karena itu sangat safety. Saya heran juga, saya ini lawyer, dia lawyer. Saya intelek, dia intelek. Saya ini pernah anggota DPRD 2 periode. Artinya saya mengerti struktur pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian saya ini pernah wakil ketua rektor. Saya dosen sampai hari ini. Apa yang saya katakan? Bahwa struktur organisasi pemerintahan, Kementerian PPA itu berwenang melakukan supervisi, bahkan langsung melakukan tindakan hukum kalau lembaga-lembaga di bawahnya dianggap tidak melaksanakan tugas dengan baik. Kementerian PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, langsung di bawah Presiden, menunjuk menteri dan wakil menteri, ada deputi terkait dengan perlindungan anak. Itu yang kami bawa ke sana dan direspon. Ya responnya kan saya nggak akan bilang. Saya nggak akan bilang. Yang saya katakan kemarin di depan media, ada Pak Deputi Perlindungan Anak, ada asisten, deputi, ada kepala biro. Ya mereka merespon. Dan setelah dari situ, kami datang ke Polres, saya ketemu penyidiknya, saya serahkan dokumennya. Penyidiknya mengatakan kepada saya, Bang, kami on the track. Jadi kalau pengacaranya ngomong, tadi saya baca ini di komen ya, asli itu aja lu ngomong. Udah di sini mereka. Yang kedua, mereka bilang, ini cocoknya NM yang dilaporin gitu. Justru kami mendapat pencerahan dari diskusi di Kementerian PPA itu, kami mengambil tindakan hukum. Diduga, satu, dugaan eksploitasi anak. Karena LM umur 15 tahun sudah disuruh untuk live produk-produk. Yang harusnya dia tidak boleh lakukan itu. Karena masih di bawah umur. Yang kedua, dia mendapat live, dia dikurung di kamar. Diduga dikurung di kamar. Tidak dikasih, katanya ya informasi, tidak dikasih makan dan lain-lain. Itu sudah dijelaskan oleh Bangkit. Pengakuan dari Loli. Yang suratnya ada, kami terima tanda tangan asli. Cek aja nanti, kelap. Yang ketiga, diduga menelantarkan anak. Tiga ini menambah poin baru nanti ke penegak hukum. Dari Kementerian PPA, kami ke Polres, itu langsung kita bicarakan. Dan Polres merespon. Besok, surat kami akan masuk lagi.
untuk beberapa poin agar ini dijadikan saksi. Nah, ada pengacaranya, rekan saya, Fahmi, mengatakan bahwa saya tahu semua. Saya tahu semua. Nah, ini yang saya tanda tanya. Lu tahu semua, ini apa? Saya nggak mau ngomong. Apakah Anda konspirasi dengan penyidik? Apakah Anda mengintervensi penyidik? Ini sudah melampaui kewenangan. Nah, tim saya udah bilang, Bang, ini organisasinya di mana nih orang? Mari ke Polres. Apakah ini melanggar etik atau tidak? Kami sedang pertimbangkan itu. Kami nggak buru-buru. Walaupun kita pengacara, ada yang offside juga, bos. Ada yang offside juga. Dan ini menjadi aneh bagi kami. Kok hampir setiap hari lawyer ke Polres? Ini dia penyidik atau dia juru bicara? Oh, tanyalah ke sana. Walaupun saya sudah tahu semua. Ini kata-kata ini mesti dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi saya mau, kalau Anda sudah tidak cukup mumpuni menangani perkara ini, ya jangan sendirilah. Asik dia saja yang nampak. Kalau bahasa Medannya L4, tahu? Lu lagi gitu. Itu aja. Kan banyak yang nawarkan diri. Yulio Inara siapa? Yang mana, Pak? Yang mana? Yang Banyak yang nimbrung. Ya, artinya banyak yang nimbrung pingin membantu kasus ini. Nah, kalau saya lihat Saudara Fahmi mungkin tidak kompeten menangani ini lagi. Udah tambahlah energinya. Masa kami pergi ke Kementerian PPA dibilang kami ini kurang refreshing. Justru dia yang perlu refreshing sekarang. Sejak ini laporan, di situ aja kerja dia. Saya entah kemana-mana udah. Kalian lihat saya sudah pergi ke Malaysia, Johor, saya ke Singapura, saya ke resort saya pergi lagi Kuala Lumpur, balik lagi saya ke Medan, pergi lagi ke resort saya, datang lagi. Dia yang itu aja. Makanya saya bilang, lu lagi. Capek deh gua. Tuh. Jadi maksud saya, kalau berstatement, jangan merendahkan sesama rekan. Kurang elok. Itu loh. Begitu. Jadi pertama, statement dari Ibu Kasih Humas Polres Metro Jaksel itu saya luruskan. Itu tidak benar. Menurut Ibu Nurmadewi. Yang diperiksa itu dokter yang memvisum, bukan yang aborsi. Dan itu RSCM. Nah, jadi saya bantu Polres ini. Belum diklarifikasi, saya klarifikasi duluan. Yang kedua, kalau ngomong rekanku pengacara, mbok jaga-jaga juga. Jangan nanti jadi barbar KSM gitu loh. Kita yang lagi menjalankan tugas ini atas permintaan klien. Ada diatur dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 16, Pasal 18. Tapi kalau kita sudah keluar koridor berulang-ulang, wah ini bisa. Tapi kita akan pakai etik lapor organisasi. Ada yang menggembirakan, ada yang berita bagus. Capek saya. Dan mengejutkan. Saya jadi terkejut-kejut saya. Apa yang terkejut ini? Begitu. Kalian pun tanya lah, Bang, kok nggak capek ya bilang ada aja berita gembira, berita bagus, mengejutkan ini. Kenapa nggak tanya kalian? Tanya dong. Kalian pun jadinya tiap hari ke sana saya lihat. Gara-gara di sana terus. Iya, Bang. Yang harus refreshing itu dia, bukan saya. NM, kirim kayak dia ke Turki. Kirim ke Singapura, relax minggu. Bawa. Kasihan juga kan di situ terus. Menurut saya ya. Begitu. Oke, Bang, sebelum ke Medina Zen, saya mau ini Bang. Mau minta tanya sedikit pendapat Abang. Abang kan kemarin diwawancara sama tim CJ juga terkait Novi. Ya kan, Bang? Ya. Nah, Saya Abang sudah ini bilang. ya, dan